Oke, halo semuanya, lagi sama gue Luis di Kena Tech ID. Nah, jadi di video yang kemarin gue udah bahas soal keyboard, dan di video ini gue pengen bahas soal keyboard lagi gitu. Dan karena memang keyboard ini cukup menarik, jadi ada bagusnya gue bahas juga lah. Nah, jadi kemarin itu gue dikirimin sebuah prototipe keyboard dari Pressplay, dan meskipun ini masih prototipe dan gue udah sempat ngobrol juga ke mereka bahwa keyboard ini nantinya bakalan kurang lebih bakalan representatif sama produk finalnya. Jadi dibandingkan gue ngasih first impression, ya anggap aja video ini udah bisa menjadi full review juga dari si keyboard ini. Nah, jadi keyboard ini adalah Pressplay Rover 84 V3, yang dimana ini adalah iterasi ketiga dari Rover 84 yang kemarin itu udah sempat gue bahas. Tapi di iterasi ketiga ini Pressplay bisa dibilang menghadirkan fitur yang bisa dibilang cukup signifikan dibandingkan dengan Rover 84 yang sebelumnya. Itu contohnya seperti yang pertama, dia ini sekarang mountingnya itu gasket mount, terus habis itu layoutnya dia juga berubah dari 75% biasa sekarang jadi 75% meledak dengan knob. Selain itu dia juga sekarang keycapsnya menggunakan bahan PBT double shot yang bisa dibilang kualitasnya lumayan jauh daripada Rover 84 yang sebelumnya itu pernah gue bahas. Dan dengan berbagai fitur yang bisa dibilang upgrade lah dari versi yang lama, tapi harganya itu tetap tidak berubah dari Rover 84 pas pertama kali rilis, yaitu di 1,1 juta. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah hal yang bagus lah gitu, karena kalau misalkan ngomongin fitur ditambahin biasanya makin mahal, cuman di sini ternyata enggak. Tadi soal layoutnya gue udah bilang di ini 75% meledak dan ada knopnya, jadi gue nggak perlu bahas lebih panjang. Nah, selain itu untuk tema atau colorway sendiri, dia ini masih mengusung tema yang sama, yaitu Perseverance Rover yang kemarin itu mendarat di Mars, itu proyeknya NASA kalau gue nggak salah. Jadi untuk colorway-nya itu dia mengambil tema warna merah dan juga warna orange seperti ini, dan karena berhubung bahan keycapsnya ini PBT double shot, jadi menurut gue pribadi ini tuh warna keycapsnya jadi lebih representatif dibandingkan dengan bahan PBT diecast yang sebelumnya gitu. Jadi di sini warnanya tuh kelihatan lebih bold aja, lebih solid gitu warnanya dibandingkan dengan PBT diecast yang kemarin cenderung kayak nggak terlalu merata di bagian permukaan keycaps gitu. Jadi di sini lebih oke. Dan untuk masalah kualitas PBT double shotnya sendiri, di sini gue cukup impress karena kalau misalkan mau dibandingkan, ini tuh mengingatkan gue dengan kualitas keycaps PBT double shotnya si Ako. Jadi untuk dari sisi kualitas keycap, di sini gue bisa acungin jempol lah untuk keyboard pre-build di dasar-dasar segini, dan patut untuk gue apresiasi untuk masalah keycapsnya. Lalu si Rover 84 V3 ini dia warna case-nya berubah dari sebelumnya warna putih, sekarang berubah jadi warna hitam, tapi dia ini hitamnya kayak black smoky transparan gitu. Jadi kalian bisa lihat ke dalam internal dari si keyboard ini tipis-tipis gitu lah, jadi masih bisa kelihatan. Dan kalau dikombo sama warna keycapsnya, menurut gue warnanya masih oke. Nggak ada apa ya, nggak merubah temanya sih menurut gue. Jadi keputusannya Pressplay mengubah warna case-nya di sini bisa dibilang cukup masuk akal juga, karena memang warna hitam transparan seperti ini cukup menarik mata lah, bisa dibilang menarik, karena keyboard pre-build biasanya yang ditemuin di lokal terutama itu masih jarang banget ada yang pakai warna seperti ini. Nah, berhubung unit gue ini masih prototype, jadi kelengkapannya sendiri pas kemarin gue terima ini nggak dapet. Cuman kalau dari Pressplay sendiri bilang kalau nanti bakal dapat stiker, dapat kabel, dapat switch keycap puller sama buku manual gitu. Jadi untuk masalah kelengkapannya kalian tungguin aja, nanti pasti bakal di reveal sama mereka. Untuk pilihan switchnya di sini Pressplay itu ada pilihan switch Gateron Pro Yellow sama Kailbox White kalau kalian misalkan suka sama clicky, jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan preferensi kalian. Cuman karena berhubung ini unit prototype dan kebetulan pas gue dikirimin, gue dipasanginnya switch Jupiternya Pressplay yang dimana dia switch tactile 60G Actuation Force, dan surprise ini pas gue coba ternyata tactility-nya ini cukup nendang gitu ya, dan warnanya warna housingnya terutama dia itu cukup serasi sama warna keycapsnya si Rover 84 V3 ini gitu. Dan untuk masalah PCB sendiri, dia itu udah hot swap dan juga universal, dan dia juga sudah south facing. Jadi kalau misalkan kalian pengen ganti switch, kalian bisa ganti switch apapun yang 5 pin dan nggak perlu takut juga pengen ganti keycaps takut ada interference gitu, udah nggak perlu lagi karena dia sudah south facing. Lalu untuk stabilizer sendiri dia pakai stabilizer plate mount, dan untuk tuningannya sendiri bisa dibilang apa adanya, kurang lebih sama kayak keyboard pre-build pada umumnya. Dan gue selalu merekomendasikan kalau kalian beli keyboard pre-build, ada baiknya si stabilizer dituning sendiri biar lebih enak, karena kalau mengandalkan dari bawaan pabrik ya tentu saja tidak bisa konsisten gitu ya. Jadi silakan dituning sendiri, dan kalau kalian pengen ganti ya compatibility-nya kalian bisa ganti pakai stabilizer plate mount. Oke, lanjut untuk ngebuka bagian dalam internal dari keyboard ini, itu caranya cukup gampang karena dia itu sistemnya di clip, jadi tinggal didorong doang bagian top case-nya dan dia nggak ada screw sama sekali, jadi bukanya cukup gampang. Dan setelah kita buka semuanya, itu langsung kelihatan bahwa di dalamnya ini kita ada dapat case foam dan juga ada platform di bagian bawah plate
atau di atas PCB-nya biar suaranya itu nggak hollow. Dan untuk plate sendiri dia bahannya dari polikarbonat, jadi harusnya dia bisa memberikan tapping feel yang soft dibandingkan dengan SS plate yang sebelumnya ada di keyboard-keyboard pre-built yang pernah gue bahas. Gitu. Dan selain itu untuk mounting sendiri dia gasket, dan untuk bahan gasket sendiri dia dari silikon. Dan di bagian plate-nya ini udah ada semacam space untuk bisa si plate-nya itu kontak ke silikon gasketnya, dan memang space-nya nggak perlu banyak karena memang si silikon gasket itu dia nggak terlalu empuk kayak poron, jadi memang nggak banyak gerak juga. Oke, untuk tapping feel sendiri di sini gue bisa confirm kalau secara tapping feel dia udah soft dan tidak seperti keyboard Tremon maupun jepit mount kayak modelan Leopold GT6 ataupun GT8. Jadi secara tapping feel di sini gue juga sudah impress karena dengan desain internal yang cukup simpel ternyata bisa memberikan tapping feel yang cukup berbeda lah, apalagi kalau kalian kombonya sama linear switch gitu, karena memang linear switch menurut gue kombinasi paling pas menurut gue itu adalah di combo dengan keyboard gasket mount seperti ini gitu. Jadi ya cuma baik lagi nih preferensi, kalau kalian suka tactile ya monggo, nggak ada masalah, kalau kalian suka clicky juga nggak masalah, silahkan dipakai karena itu selera gitu ya. Cuman di sini paling karena struktur top dan juga bottom case-nya itu dia modelnya dijepit, jadi itu secara build quality dia ada titik-titik creakingnya itu bisa dibilang lebih banyak lah dibandingkan dengan keyboard lain. Itu jadi memang secara build quality mungkin ini bisa jadi concern untuk sebagian orang. Cuman kalau buat orang-orang kayak gue yang naruh keyboard terus diketik nggak gue pegang-pegang, nggak gue pencet-pencet gini, itu nggak peduli. Cuma balik lagi itu preferensi aja. Dan untuk suaranya kayak gimana silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, untuk koneksi wirelessnya sendiri gue udah bilang sebelumnya kalau ini dia itu bisa Bluetooth 5 dan bisa dongle 2,4 GHz yang minim delay. Cuma karena dongle gue hilang dari sananya, jadi gue nggak bisa ngetes dia itu seminim delay apa gitu. Dan dia itu di bagian belakang keyboardnya itu ada kompartemen kecil untuk kita bisa naruh si dongle-nya gitu supaya nggak gampang hilang. Gitu. Dan untuk Bluetooth-nya sendiri, gue udah coba dia itu, gue nggak pernah ngalamin interference sinyal, gue juga nggak pernah keyboardnya mati-mati sendiri, jadi udah cukup aman. Cuman kalau main game mungkin gue lebih nyaranin untuk pakai kabel aja atau kalian bisa pakai dongle 2,4 GHz-nya aja. Karena biasanya di keyboard-keyboard lain itu juga sudah minim delay, dan gue percaya di sini harusnya sudah minim delay juga. Dan untuk baterai sendiri di unit gue ini sebenarnya tuh udah 2 baterai, cuman setelah gue ngobrol sama Pressplay mereka katanya bakalan cuman pakai 1 baterai doang yang kapasitasnya 4000 mAh. Jadi sebenarnya kapasitas baterai satu aja itu udah besar, itu udah 4000 mAh. Dan jujur karena di sini gue baru pakai kurang lebih sekitar semingguan lebih, ini masih belum habis, jadi gue nggak bisa ngetes ini kurang lebih habisnya semana. Oke, untuk kesimpulannya keyboard ini bisa dibilang harganya menarik karena meskipun fitur-fitur upgrade-nya ditambahin ke sini, dan fitur-fitur yang ditambahin ke sini pun bukan fitur-fitur minor, melainkan fitur-fitur yang bisa ngerubah keseluruhan value dari si keyboard ini, tapi harganya tidak bertambah gitu. Jadi gue bisa appreciate keputusannya Pressplay dalam menentukan pricing dari si Rover 84 V3 ini. Gitu. Dan selain itu ya kita dapat keyboard gasket mount lewat 75% knob dan juga exploded. Kalau kalian suka ya ini bakal cocok. Terus dia wireless pula dan keycapsnya juga kualitasnya surprisingly bagus. Itu jadi nggak susah buat gue untuk rekomendasiin keyboard yang ke kalian kalau kalian cocok sama layoutnya dan fitur-fiturnya. Apalagi kalau kalian cari keyboard yang tahu jadi doang, tahu pakai doang, ya gue rasa ini dari bawaannya pun sudah cukup memuaskan dan bahkan nggak perlu di otak-atik lagi menurut gue gitu ya. Dan ya gue rasa itu aja sih kesimpulan gue. Good job, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa bikin keyboard yang menarik-menarik lagi kayak gini. Dan ya gue rasa itu aja. Seperti biasa kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga Nano Pencet, semua linknya ada di deskripsi. Jangan lupa juga follow TikTok kami karena ada konten-konten yang beda daripada di YouTube. Oke, jadi gue rasa itu aja. Gue Luis dari Cranky Tech ID. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.